Sesampainya di ruang tengah ternyata sama, banyak orang juga. Dan sama juga kalau aku nggak kenal mereka. Semuanya asing. Tapi ada yang cukup menarik perhatian. Ternyata di antara tamu-tamu itu, banyak yang bertampang bule alias orang-orang Eropa. Mereka terlihat berbeda dari cara berpakaian dan bicaranya. Lagi-lagi aku nggak melihat ada Tante Lintang dan Om Weldan. Oh iya, sama dengan ruang tamu tadi, di ruang tengah juga lampunya terang. Karena nggak menemukan Tante Lintang dan suaminya, aku memutuskan untuk ke toilet saja. Sekalian aku mau buang air kecil, mumpung sedang berada di ruang tengah. Selesai pipis, aku langsung keluar. Pada saat inilah aku sedikit terkejut. Berdiri diam di depan pintu kamar mandi lalu memandang sekeliling. Ternyata situasinya sudah beda jauh. Yang tadinya terang benderang berubah menjadi temaram, bukan gelap total. Tetapi remang yang masih bisa melihat semua yang ada di ruangan. Walaupun lampu menyala seadanya, walaupun temaram, tapi aku masih bisa melihat keberadaan orang-orang yang tadi aku lihat sebelum masuk kamar mandi. Orang-orang yang sama dan masih dalam posisi yang sama pula. Mereka masih ada. Aku masih diam terus memperhatikan. Seperti yang aku bilang tadi, walaupun gak terang benderang seperti sebelumnya, tetapi aku masih bisa melihat semuanya. Walau ada beberapa yang terlihat hanya dalam bentuk siluet hitam. Cukup lama aku memperhatikan, sampai akhirnya pandangan terhenti di satu sosok yang sedang berdiri sendirian di sebelah lemari, persis di depan pintu kamar Tante Lita. Awalnya melihat sosok itu sambil aku mengecek-ngecek mata, coba memperjelas penglihatan, karena ada keanehan. Tapi gak ada yang berubah setelah aku mengucuk mata. Masih kulihat keanehan yang sama. Bukan keanehan, tapi keseraman. Ada apa dengan sosok yang sedang berdiri sendirian itu? Ternyata, sosok itu berdiri diam tanpa kepala. Setelah sadar, aku langsung terkesiap dari lamunan. Aku yakin penglihatanku benar, kalau ternyata sosok itu berdiri hanya tubuhnya saja tanpa kepala. Aku langsung berlari ke depan menuju kamar, tanpa melihat sedikit pun ke belakang. Tapi penasaran sesampainya di pintu ruang tengah, aku menoleh ke belakang. Ternyata pemandangan sudah berubah. Yang tadinya banyak orang dan cukup ramai, tiba-tiba ruangan kelihatan kosong. Gak ada orang sama sekali kecuali sosok tanpa kepala tadi. Dia tetap berdiri di tempatnya. Aku terdiam. Lagi-lagi aku seperti tersadar. Ketika melihat sosok seram itu mulai melangkahkan kaki, mulai berjalan menuju ke tempat aku berdiri. Sontak aku langsung membalikkan badan, berniat untuk lari masuk ke kamar. Dan ruang tamu juga sama. Yang tadinya banyak orang tiba-tiba semua menghilang. Ruang tamu kosong dan dalam keadaan gelap. Aku panik, langsung masuk kamar, menutup pintu lalu menguncinya. Masih ketakutan, sangat ketakutan ketika dari dalam kamar, aku melihat gagang pintu bergerak-gerak sendiri. Seperti ada yang mencoba untuk membukanya dari luar. Gemetar tubuhku, sampai akhirnya semua selesai ketika aku terbangun dari tidur. Syukurlah, cuma mimpi. Memang cuma mimpi, tapi mimpi yang sungguh sangat terlihat nyata. Aku sampai bingung, itu sebenarnya mimpi atau bukan. Pada awalnya aku mencoba untuk mengabaikan beberapa kejadian aneh itu. Mungkin karena rumah ini tempat yang baru buatku, jadi ya begitu. Aku terus memaksa diri untuk tenang dan tidak berpikir macam-macam. Ditambah aku sangat menyukai Bandung. Suasananya, udaranya, makanannya, semuanya. Makanya sedikit banyak perhatianku masih bisa teralihkan dengan hal-hal yang menyenangkan. Di samping itu kejadian-kejadian aneh itu masih sesekali saja dan belum menjadi keanehan menjurus seram menakutkan. Aku masih santai.
Tapi ternyata seiring berjalannya waktu dan setelah kunjungan-kunjungan berikutnya, kok makin lama aku merasa kejadian-kejadiannya makin aneh dan janggal, menjurus terang malah. Pernah pada suatu malam aku harus keluar karena harus membeli pembalut. Harus membelinya malam itu juga. Terpaksa aku berjalan kaki menuju satu warung kecil yang jaraknya sekitar 5 menit berjalan kaki dari rumah. Waktu itu sudah hampir jam 12 malam. Aku sempat berniat untuk mengetuk kamar Tante Lina untuk bertanya apakah dia masih punya stok pembalut. Tetapi tampaknya dia sudah tidur. Aku nggak mau membangunkannya. Lebih memilih untuk keluar saja sebentar. Warung kecil itu katanya buka 24 jam. Berjalan kaki aku menyusuri jalan perumahan yang isinya rumah-rumah besar ini. Lampu jalan yang seadanya ditambah nggak ada orang sama sekali. Dan gak ada juga kendaraan yang melintas. Sepinya membuat nyaliku sedikit goyah. Tapi ya mau gimana lagi, aku harus ke warung itu. "Nek, tinggal di mana?" tanya bapak penjaga warung setelah aku sampai dan selesai bertransaksi. "Di rumah tante saya, Pak, sedang liburan aja." "Oh, rumah yang mana?" "Rumah yang kedua dari ujung loh, Pak, jalan yang itu." "Oh, rumah itu. Rumah yang pernah lama kosong ya?" Aku hanya tersenyum. "Pulangnya hati-hati ya, Neng. Mana sendirian lagi. Kalau ada apa-apa jangan di warung, cuekin aja," kata bapak itu lagi. "Emang ada apa, Pak?" Aku penasaran dong. "Enggak, Neng. Pokoknya langsung masuk ke rumah saja ya." Omongan yang membuat aku sedikit berpikir ke sana kemari. Tapi ya sudahlah, aku mengiyakan omongannya, lalu buru-buru pamit pulang. Perjalanan pulang melewati jalan yang sama. Situasinya juga masih sama, sepi dan pencahayaannya seadanya. Aku perhatikan setiap rumah yang aku lalui, semuanya seperti nggak ada kehidupan di dalamnya. Entah penghuninya memang nggak ada, atau sudah tidur. Tapi beberapa lampunya menyala walau nggak terang. Makin dekat, langkahku makin cepat. Aku ingin buru-buru sampai dan masuk ke rumah. Tinggal beberapa rumah lagi. Langkah makin cepat. Rumah Tante Lintang ini memang hampir paling ujung jalan. Di depannya ada 2 pohon besar, yang satu persis di depan rumah dekat pagar, yang satu lagi di seberang jalan. Nah, ketika aku hampir sampai di pagar rumah, aku melihat ada sesuatu di bawah pohon besar yang letaknya di seberang jalan. Pohon ini gak ada penerangan, nyaris gelap total, tapi aku masih melihat ada yang berbeda di bawahnya. Aku melihat ada seseorang yang sedang berdiri diam, berdiri menghadap jalan, nyaris hanya berbentuk siluet hitam ketika aku melihatnya. Karena inilah aku jadi melambatkan langkah, penasaran siapakah yang sedang berdiri itu. Aku sudah di depan pagar dan sedang berusaha membukanya. Tapi pandangan masih terus mengarah ke sosok di seberang situ. Mengernyitkan dahi, aku memaksa mata untuk bisa fokus dan memperjelas penglihatan. Beberapa detik kemudian, aku tersentak kaget. Lalu buru-buru mengalihkan pandangan, membuka pagar, menutupnya lagi. Kemudian aku lari masuk ke rumah. Kenapa? Karena tadi ketika masih berdiri di depan pagar, setelah sudah bisa melihat jelas, ternyata sosok itu berdiri tanpa kepala. Gemetar tubuhku, makanya aku langsung lari. Ketika sudah di dalam, aku langsung mengunci pintu. Bodohnya, bukannya langsung masuk kamar, aku malah mengintip keluar. Coba melihat lagi sosok itu, penasaran. Masih ada, sosok seram tanpa kepala itu masih berdiri pada tempatnya, di bawah pohon di dalam gelap. Degup jantung berdetak kencang. Beberapa detik kemudian aku langsung masuk kamar. Sosok tanpa kepala yang sebelumnya muncul di dalam mimpiku. Malam itu aku melihat langsung penampakannya. Dan puncaknya pada satu malam terakhir aku menginap di rumah itu.
Setelah peristiwa itulah akhirnya aku memaksa Tante Lintang untuk bercerita sejujurnya tentang rumah ini. Ada apa sebenarnya? Begini ceritanya. Waktu itu seharusnya aku sudah kembali ke Jakarta karena ada keperluan. Dan katanya, Om Weldon sudah akan sampai di rumah lagi sore harinya. Ternyata, menit terakhir Om Weldon mengabarkan kalau kepulangannya tertunda 1 hari. Masih ada yang harus dikerjakan katanya. Ya sudah, aku gak tega melihat Tante Lintang yang memohon agar aku menginap 1 malam lagi. Waktu itu hari Kamis, malam Jumat. Malam pun datang. Setelah makan malam, aku dan Tante Lintang serta Diara sempat berbincang di ruang tengah, di depan televisi. Sampai kira-kira jam 10 kami menyudahi percakapan, lalu masuk ke kamar masing-masing. Seperti biasa, lampu di dalam rumah hampir semuanya dimatikan. Hanya lampu-lampu kecil saja yang menyala. Entah kenapa sejak sore tadi aku merasa kalau suasana di rumah ini agak beda dari biasanya. Aku sedikit gak nyaman. Gak tahu kenapa. Positifnya aku pikir mungkin karena harusnya aku sudah pulang ke Jakarta. Tapi gak jadi. Mungkin karena itu. Aku sudah merasa gak enak sejak sore tadi. Tapi ya sudahlah. Tinggal 1 malam ini lagi sih. Toh besok aku sudah balik ke Jakarta. Makanya ketika sudah berada di dalam kamar, aku memaksa diri untuk langsung tidur. Masih jam 10, ngantuknya belum terlalu berat. Masih terjaga. Ponsel masih di genggaman. Scrolling timeline medsos, cari hiburan dan bahan bacaan. Berharap kantuk hebat akan datang dan lekas terlelap. Gak ada suara sama sekali. Aku seperti benar-benar sendirian di rumah ini. Sepinya gila. Sesekali aku tertawa kecil karena membaca sesuatu di ponsel, tapi suaranya terdengar jelas. Tiba-tiba gak terasa ternyata sudah hampir jam 12 tengah malam.